Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat Engkau bagi kami Tuhan. Biarlah setiap langkah dalam hidup kami Engkau pimpin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertemakan kuasa kata-kata. Setiap hari dalam hidup kita akan selalu berkata-kata atau berbicara. Mungkin kepada pasangan kita, kepada suami atau istri, kepada anak-anak, ataupun keluarga, ataupun orang tua, ataupun kepada saudara atau teman-teman, mungkin juga kepada atasan ataupun bawahan kita. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu memberkati orang lain bagi yang mendengarkannya? Mungkin bagi sebagian orang, jika mereka sangat menginginkan sesuatu, akan mengatakan hal-hal seperti ini. Aduh, aku kepengen itu deh setengah mati. Sedikit orang yang akan mengatakan, oh aku mau hidup untuk mendapatkan itu. Yang lebih buruk lagi jika kita segera menyebutkan kematian, jika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Hal-hal seperti ini, mati deh, mati aku. Tidak seorang pun yang akan berkata, hidup aku, hidup aku. Sebenarnya setiap kata-kata yang kita ucapkan mempunyai kuasa. Kata-kata kita dapat membangun atau menghancurkan harapan dan impian. Kata-kata kita bisa memulihkan. Kata-kata kita bisa menyembuhkan atau mematahkan roh. Dan kata-kata kita bisa membangkitkan sukacita atau duka cita. Kata-kata kita bisa memberkati atau mengutuk. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 18 ayat ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita berhenti membingkai kata-kata kita dengan keadaan-keadaan negatif. Sebaliknya, mulailah membingkai kata-kata kita dengan firman Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dapat dilepaskan dari firman-Nya untuk bekerja bagi kita. Daripada kita berbicara tentang kekurangan atau kemiskinan, katakanlah, firman Tuhan memberitahuku bahwa hal-hal yang baik sudah ada di sini. Aku menyatakan bahwa kehidupanku diberkati. Kehidupanku akan berhasil. Kehidupanku akan luar biasa. Kegelapan atau kemurungan, kemiskinan atau penyakit, kekalahan atau depresi tidak ada dalam kehidupanku. Daripada kita berbicara tentang penyakit atau kematian, mari kita berbicara, aku akan panjang umur. Yesus telah mati muda untuk kita, supaya kita bisa panjang umur. Firman Tuhan menyatakan bahwa kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran. Daripada kita berbicara mengenai kekhawatiran tentang anak-anak kita, katakanlah, firman Tuhan menyatakan bahwa keturunan orang benar akan dilepaskan. Karena itu, anak-anakku akan dilepaskan dari setiap kutuk, setiap kuasa kegelapan, dan setiap kejahatan. Dalam nama Yesus, mereka akan memiliki masa depan yang luar biasa, masa depan yang cemerlang, dan diberkati untuk anak-anak kita. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan hari-hari yang baik dan berkelimpahan. Dalam nama Yesus, mari perintahkan berkat-berkat, kemurahan, kesehatan,
persediaan, perlindungan, kekuatan, dan kuasa untuk mengisi kehidupan kita melalui kata-kata yang kita ucapkan. Apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Di dalam Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, "Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Percaya saja bahwa jika Tuhan sudah berkata, tidak ada yang sulit baginya. Karena memang demikian keadaannya. Tuhan dapat mengubah hari buruk kita menjadi hari baik. Seperti Ratu Esther dan Mordekai yang mengeluarkan perintah atas seizin raja, sehingga bangsa Yahudi dapat diselamatkan. Tuhan mengubah hari buruk bagi bangsa Yahudi menjadi hari baik. Ini semua adalah berkat perkataan Esther kepada raja. Ia mengubah perkabungan mereka menjadi sukacita dan memberi mereka kemenangan. Tuhan dapat melakukan hal yang sama untuk kita pada hari ini. Ia hanya ingin Anda tinggal di dalam Kristus. Mari kita berdoa dan minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa mengendalikan lidah dan bibir kita, pikiran kita, sehingga kita dapat mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan semangat. Dan melalui perkataan kita, kuasa Tuhan dapat dilepaskan dan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dapat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita akan berhasil dan akan menjadi luar biasa. Kemenangan akan ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita baru dengar firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi. Bagaimana perkataan kita. Ya, hidup mati semuanya ada di mulut kita, di perkataan kita. Nah, mari saudara sekalian, kita ingat, iblis mau kita keluarkan perkataan yang negatif. Dan kedagingan kita, iblis mau kita kutuk Tuhan. Mau kita kutuk kita punya anak. Mau kita caci maki gereja. Kenapa? Mereka senang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan. Marilah kita punya mulut. Tiap hari kita memuji Tuhan. Tiap hari kita mengatakan yang positif. Biarpun Anda di dalam kesusahan apapun, Anda harus mengatakan, aku bisa melewati kesusahan ini. Aku bersama Tuhan Yesus sanggup menghadapi. Aku bersama Kristus bisa menang atas segala perkara. Aku dan Yesus pasti bisa melihat mujizat terjadi. Saudara sekalian, keluarkanlah perkataan positif. Percaya Tuhan Yesus sanggup dan pasti dan sudah ikut campur tangan dalam kehidupan Anda. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku tahu aku telah sukses. Tuhan Yesus, aku tahu aku memiliki keluarga bahagia. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah Tuhan kami belajar hari ini, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang positif, yang memuji Engkau. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.